Tes. Selamat malam teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, Olah Library, mengucapkan selamat datang kepada teman-teman semua di acara Darah Muda musim kedua. Saya Hanifah, di sini akan menjadi host sekaligus moderator pada acara kali ini. Bagaimana kabar teman-teman semua? Terima kasih telah bergabung di episode kedua kali ini. Meskipun menurut kalender nasional hari ini adalah hari libur ya. Sungguh sangat terasa semangat teman-teman untuk mengikuti diskusi arsitektur kali ini. Nah, Darah Muda adalah program kami yang mengundang arsitek-arsitek muda untuk bercerita tentang proses mereka, yang tentunya tak lepas dari naik turunnya jalan hidup. Harapannya acara ini akan menjadi ruang refleksi dan media untuk belajar dari satu sama lain. Nah, pekan lalu kita telah kedatangan Kak Kanwasa Akbar yang bercerita tentang bagaimana menikmati protes dalam berproses di bidang arsitektur, yang mengajak kita untuk peka dengan protes yang dilontarkan user, klien, site, atau pihak lain dalam desain. Juga untuk mengambil jeda, berefleksi di setiap proyek atau kegiatan yang kita jalani. Sesi yang lalu juga mengingatkan kita bahwa kita tidak sendirian. Akan selalu ada teman yang bisa diajak berkolaborasi untuk saling menguatkan dan mengingatkan. Nah, kali ini sudah bersama dengan kita Kak Fioren Vernisia Winerdi atau yang lebih akrab disapa Anis, yang akan berbagi cerita tentang mengeksplorasi berbagai media arsitektur seperti komik, teater, furniture, dan lain-lain. Nah, langsung saja saya bacakan sinopsis topik kita malam hari ini ya. Bagi Anis, sejauh ini arsitektur adalah sepotong jawaban dari dua pertanyaan klasik. Bagaimana kita hidup dan untuk apa kita hidup? Jika ada yang diharapkan bisa ia ketahui sejak masa kuliah adalah bagaimana pengalaman bermain atau bekerja bersama kerabat dari berbagai latar belakang dan bidang ilmu justru sangat fundamental dalam berkarya. Kak Anis akan mulai cerita malam hari ini dengan proyek pertamanya secara singkat yang membuatnya galau ingin kembali ke sekolah. Sekolah adalah sebuah tempat yang ia rasa steril untuk berkarya. Nah, menjadi volunteer di Omah Library adalah salah satu turning point baginya. Bagaimana Anis bisa membenamkan diri selama 2 hari libur di tiap minggunya di antara buku-buku dan komputer yang semuanya tentang arsitektur. Saat itu ia sangat disarankan untuk melanjutkan S2. Nah, setahun berproses di Omah Library, Anis akhirnya berkesempatan untuk melanjutkan studi. Ada sebuah mata kuliah wajib yang membuka matanya, yakni Critical Methodologies in Architectural Practice. Anis belajar bahwa praktik dengan menggunakan ilmu arsitektur itu sangat beragam, termasuk juga pendekatannya. Melihat ragam yang ada, ia kemudian memilih salah satu yang paling menarik baginya, yaitu arsitektur media. Di sini Kak Anis akan mundur sedikit bercerita tentang skripsi S1-nya yang berkorelasi dengan arsitektur tesis S2-nya, yaitu tentang komik. Nah, pulang ke Indonesia, Kak Anis kembali ke kampus, walau masih juga berpraktik dengan sangat terbatas. 4 tahun terakhir ini adalah ketika ia bersama Monokroma Arsitek, lagi-lagi dibombardir oleh exposure terhadap bidang-bidang ilmu lain, seperti daur ulang plastik, traveling, dan teater. Nah, dari sinilah Kak Anis belajar bahwa selalu ada tempat bagi bidang arsitektur untuk berkontribusi dalam keseharian. Supaya arsitektur bisa jadi sarana untuk hidup, yang juga menjadi alasan untuk hidup, orang-orang yang menempuh pendidikan arsitektur perlu lebih banyak ngobrol dengan orang lain, dengan kesadaran yang penuh. Atau bisa juga disebut talk less and listen more. Nah, Kak Ani sendiri menyelesaikan pendidikan arsitektur di Universitas Pelita Harapan pada tahun 2012. Kemudian melanjutkan studi atau pembelajarannya di Monokroma Arsitek semenjak kelulusannya hingga kini. Ia juga menjadi bagian dari Omah Library pada tahun 2014 hingga 2015. Anis kemudian melanjutkan sekolah formalnya di program Architectural History di University College London, UK hingga 2016. Sepulang dari studinya hingga kini, ia meneruskan pembelajarannya melalui kegiatan mengajar, meneliti, mengabdi kepada masyarakat bersama program studi arsitektur di UPH.
Ketertarikannya pada arsitektur terangkum dalam kata kunci fenomenologi, representasi, dan media bercerita. Adapun beberapa hal spesifik yang juga menjadi perhatian dan ketertarikannya adalah daur ulang plastik, budidaya tanaman, traveling, dan teater. Nah, bagaimana teman-teman? Sudah cukup menggelitik ya sinopsisnya. Saya sendiri juga sudah tidak sabar untuk mendengar cerita-cerita dari Kak Anis. Namun sebelum kita mulai, kami anjurkan pada peserta untuk menambahkan kode pendaftaran di depan nama, juga menonaktifkan audio dan video selama kelas berlangsung. Kecuali bila nanti dipersilahkan oleh moderator ya. Teman-teman juga bisa menyampaikan komentar dan tanggapannya di kolom chat, tanpa harus menunggu kuliahnya selesai. Baik, langsung saja kita panggilkan Kak Anis. Silakan Kak Anis. Ya, malam Hanifah dan Pak Rich. Di sini ada Pak Undi, ada Sani, Robin. Saya nggak bisa sebutin semuanya satu-satu. Ada Pak Ari Video juga. Suaranya belum masuk, Kak? Sorry, belum masuk. Sekarang? Iya, suara Kak Anis belum kedengeran. Sekarang udah belum? Oh, masuk. Udah ya? Udah? Oh, sudah ada. Oke. Oke. Ya. Ya. Selamat malam lagi kalau bagi yang belum dengar. Tadi waktu briefing sama Hanifah, sempat diminta untuk agak ceria karena sudah malam. Tapi tadi lagunya pas nunggu agak-agak bikin kita oh iya ya. Jadi lebih berat nih saya mulainya gitu. Tapi suara saya kedengeran ya? Bener ya? Kedengeran Kak, udah Kak. Aman ya? Ya. Oke. Ya, oke. Saya mungkin pengantar sedikit aja. Tadi dianterin sama Hanifah di awal. Cuma mungkin saya mau mulai dengan justru di tengah-tengah dulu sebetulnya. Kenapa? Karena ini bulan Maret dan di bulan Maret tahun lalu kita kehilangan almarhum Pak Juhara gitu. Sebetulnya kenapa saya bilang itu di tengah-tengah karena beliau termasuk salah satu yang membuat saya bisa S2 gitu. Dan sebetulnya perjalanan cerita saya ini titik baliknya bener sih ada di S2 itu. Bukan titik balik ya, tapi lebih ke titik yang membuat saya terarah ke yang sekarang tuh karena ada S2 itu gitu. Dan almarhum Pak Juhara waktu itu jadi satu apa ya, pertanyaan beliau ketika saya meminta surat rekomendasi itu membuat saya berpikir gitu. Jadi saya minta ke beliau surat dan karena beliau sempat megang saya di salah satu mata kuliah di kampus, terus beliau tanya kenapa kamu milihnya jurusan ini gitu. Saya kuliah S2 di Architectural History gitu ya. Terus dia tanya kenapa kamu nggak berpraktek aja sih? Kenapa kamu nggak ngambil S2 yang desain aja gitu? Nah di saat itu saya lebih ke Pak yang ngedesain banyak gitu Pak, yang lebih jago dari saya juga banyak gitu. Tapi mungkin yang ada di interest ini mungkin nggak banyak Pak, dan saya yakin sih untuk sebuah ekosistem kita butuh keberagaman gitu, kita butuh banyak pemain gitu, banyak macam pemain, bukan hanya bunga mawar gitu kan, kita butuh banyak bunga. Ya dan jadi dari titik itulah kemudian saya sampai ke sekarang gitu ya. Mungkin cerita saya ini akan saya mulai agak cepat di awal-awal gitu. Jadi akan saya bagi jadi jadi 4 lah bisa dibilang. 4 babak gitu. Wah ini babak. Pun salah saya juga kali membuat judul ragam gitu ya. Ragam artinya saya punya tanggung jawab untuk memberikan banyak gitu, banyak macam. Yang pertama mungkin babak pertama ini saya bagi jadi setelah kelulusan gitu, atau saat lulus sampai saya sebelum S2. Terdiri dari saya di monokroma, saya sekolah di arsitektur UPH, dan kebaliknya nih, arsitektur UPH, monokroma baru ke OMAH terakhir waktu itu. Jadi slide pertama ini bulan-bulan awal saya sekolah arsitektur tuh masih kecil banget di situ, belajar gambar, dan itu buat saya jadi satu momen yang membuka mata gitu bahwa arsitektur tuh begitu ya. Ternyata selama ini saya hidup di dalam arsitektur pun ternyata saya belum melihat dengan cara yang ini nih gitu, cara menggambar yang saya harus nebar
kertas besar sekali terus menggambar dengan bukan pensil tapi charcoal gitu waktu itu. Dan itu cukup membuka apa ya, wah begitu ya ternyata. Nah, itu berlangsung 4 tahun, banyak banget bapak-bapak dan ibu-ibu dosen yang sangat berperan gitu. Pak Undi ini salah satunya yang kemudian membimbing saya di tugas akhir. Beliau juga ada di sini, yang juga sering manggung juga di OMAH gitu ya. Waktu itu skripsi saya tentang Museum Nasional, tapi saya menggunakan kacamata fenomenologi untuk menelitinya. Nah, waktu belajar ini saya sempat nyeletuk ke Pak Undi, Pak, ini tuh jawaban dari pertanyaan yang hari pertama saya dikasih saat kuliah. Waktu saya pertama kali masuk kuliah tuh hari Rabu, saya ingat tanggal 20 Agustus itu 2008, itu Pak Glenn Hartanto nanya gitu, apa yang membuat satu benda itu bagus, satu bangunan itu bagus, dan apa yang membuat dia tidak bagus gitu. Apa bedanya? Nah, di ujung perkuliahan saya, ketika belajar ini saya akhirnya menyadari bahwa jawaban bagus nggak bagus itu sebenarnya tergantung dari tercapai atau tidak intensinya gitu. Dan ketika sebuah museum atau sebuah arsitektur punya intensi tertentu, oh kamu harus jalan di sini, oh kamu harus diam di situ, kamu harus bergerak cepat di sini, harus bergerak lambat di situ. Itu ada intensi dan ketika itu tercapai baru dia jadi bagus. Gitu. Jadi saat itu lagi-lagi nih, malah di ujung perkuliahan saya baru dapat sesuatu yang membuka mata saya lagi gitu. Akhirnya ya keburu lulus gitu kan, keburu lulus dan akhirnya saya kerja di Monokroma. Waktu itu sebetulnya saya sempat magang di Sony Sutanto, tapi saya memilih kemudian melanjutkannya di Monokroma karena saya tahu di Monokroma saya bisa, actually waktu itu Monokroma belum ada, jadi saya bersama Pak Awo, Pak Ari Widyo gitu, di sini juga ada, kami sepakat untuk yuk kita bikin tempat buat belajar bareng gitu. Jadi apa, keinginan saya di akhir perkuliahan itu yang, wah saya baru tahu nih, yang ada yang kayak gini gitu kan. Akhirnya saya mencoba, ya udah deh, ini ada kesempatan, saya diajak main bareng nih, saya diajak belajar bareng sama Pak Ari, mau bikin kantor namanya Monokroma, ayo gitu kita bikin. Akhirnya project banyak gitu kan, macem-macem dari yang perumahan, galangan kapal, terus ada resort, ada pasar gitu, macem-macem. Tapi di perjalanan itu 1 tahun, 1,5 tahun, saya mulai gelisah gitu kan. Banyak hanya yang berhenti di konsep gitu. Ketika itu masuk ke pengembangan yang lebih jauh, banyak muncul hambatan-hambatan yang ya namanya juga anak muda kan, disenggol sedikit jatuh gitu kayak saya nggak mau main ini gitu. Akhirnya saya ke tempat lain. Saya mulai sering berkunjung ke rumah Pak Rich, waktu itu masih di dekat Puri Indah situ, belum di yang sekarang, di rumah orang tuanya, ikutan membuat Omah Library awal-awal, terus ini di 2015 ya, tuh, ini di 2015 sudah ada Greg. Ini jadi satu tempat pelarian di mana 5 hari saya di Monokroma, 2 hari itu di Omah gitu, jadi habislah 7 hari dalam seminggu saya itu 1 tahunan itu buat main-main gini gitu ya. Tapi sampai ke titik ini ragam arsitektur yang saya punya akhirnya jadi bertambah gitu kan ya. Tadinya oke, arsitektur tuh berproyek gitu di Monokroma ya kan. Ketemu sama Omah, kemudian ragam arsitektur saya bertambah. Oh, saya bisa loh berpraktik arsitektur dengan cara yang lain gitu, dengan menjadi librarian kayak Hanifah sekarang gitu. Terus akhirnya dipercaya juga, dikasih kesempatan juga buat bawain lecture. Kemudian yang kanan ini juga waktu saya pulang dari sekolah juga saya masih main-main ke Omah gitu ya sampai sekarang. Nah itu satu cara berarsitektur lain. Yang lainnya lagi, ini ada Robin juga di sini, ada Annex. Waktu itu berkesempatan juga, beruntung bisa bareng mereka membantu teman-teman UPH arsitektur, students-nya untuk bikin pameran gitu. Ketemu lagi gitu kan, hands on lagi dengan bahwa arsitektur juga bisa loh berupa kita tuh bikin pameran aja gitu.
ternyata bikin pameran tuh juga banyak banget unsur arsitekturnya, bukan hanya pameran tentang arsitektur, tapi bagaimana pameran itu juga arsitektural gitu. Ada struktur, ada flow, ada interface gitu ya dengan tubuh manusia segala macam. Mulai nih bertambah gitu ya. Lalu yaitu momen dimana kemudian saya harus S2. Waktu itu saya ingat banget Pak Rich juga yang salah satu yang bilang, Nis kamu harus S2 gitu. Kemudian ya itulah cerita dengan Pak Johara nanya begitu, dan saya jawab, Pak, saya rasa kita butuh keberagaman dalam ekosistem kita. So, saya ngambil Master of Arts ini gitu. Ini pun arts ya, bukan Master of Architecture gitu. Jadi ya begitulah. Judulnya Architectural History, artinya ini sejarah tentang hal-hal yang berhubungan dengan arsitektur. Itu bukan sejarah arsitektur plek-plekan ya, bukan bangunan gitu. Lucunya di sini waktu itu saya kuliah tuh cuma 2 hari dalam seminggu. Jadi saya waktu itu di London 5 hari kerja itu saya cuma kuliah tuh cuma 2 hari. Sisanya tuh saya sempetin main-main yang saya suka gitu. Tapi masih berhubungan dengan arsitektur. Saya ikutan klub gambar, ini klub-klub S1 gitu ya. S1-nya UCL, jadi teman saya masih umur 19, 20 gitu. Ya udah main bareng, gambar bareng. Pun ada juga klub-klub dari Bartlett-nya sendiri yang bikin klub drawing kayak gini. Bersyukur atau nggak bersyukur ya sebetulnya, karena sebetulnya saya tadinya maunya masuk ke daftarnya ke Columbia, ke sekolahnya Robin gitu, tapi nggak diterima karena Inggrisnya masih kurang 5 poin waktu itu. Jadi dapatnya di UCL ternyata kayak gini gitu. Saya dapat kesempatan buat yang lain-lain. Tapi sebenarnya apa sih yang saya belajarin gitu kan? Ini satu mata kuliah di term pertama yang bisa dibilang meskipun cuma 1 hari datang ke kampusnya, seharian gitu ya, dari pagi sampai sore, tapi bacaannya itu seminggu nggak habis gitu. Jadi sambil saya ngapa-ngapain main-main itu kerjaannya baca buku. Di sini di setiap minggu kita punya satu bahasan yang dosennya tuh beda-beda, jadi selalu ada dosen tamu itu specialize dalam bidang itu gitu. Sementara kami semua students ini harus belajar semuanya. Di sini yang menarik perhatian saya beberapa methodologies ya. Pertama yang saya suka architecture and representation, kemudian ada feminist and queer methods of subjectivity, itu juga seru, criticism juga seru, teknologi, ini ada Karpo juga gitu. Nah dari sini berlanjut ke term berikutnya yaitu elective class. Saya kemudian memilih dari daftar ini. Cuman pada poin ini yang menarik buat saya ini buku yang di kanan ini sebetulnya buku ringkasan saya gitu ya, catatan saya. Yang menarik dari masing-masing topik ini adalah dia menawarkan kacamata gitu untuk melihat arsitektur. Kayak ini ya, mungkin nggak kelihatan. Kacamata dalam arti arsitektur itu bukan cuma bangunan. Arsitektur itu bangunan itu dinilai bagus bukan cuma karena kelihatannya bagus di Instagram gitu, tapi dia bisa dinilai bagus dari sisi teknologinya, tapi mungkin kurang dari sisi kalau kita ngelihat dari kacamata feminisme misalnya. Jadi kita di sini dikasih beberapa senjata gitu ya untuk membedah arsitektur. Nah, gambar ini adalah salah satu kesempatan yang saya bisa datangi gitu ya, karena mata kuliah tadi yang cuma 2 hari itu. Ini adalah profesor saya, Jane Randall. Jadi kalau di sini itu namanya ini Jane Randall di awal, kemudian di feminism dia juga ada muncul lagi gitu ya. Saya juga akhirnya memilih dia untuk term berikutnya. Di sini Ibu Jane ini sedang mengadakan sebuah forum dengan warga tempat di mana dia tinggal. Jadi di situ dia berlaku sebagai warga yang punya expertise dalam bidang sejarah arsitektur gitu. Waktu itu sedang ada isu gitu di area tempat dia tinggal, apakah area tersebut harus berubah atau tidak, berubahnya seperti apa gitu. Jadi ada top down requirement dari orang lokal, dari pemilik
gedung gitu, kemudian ada warga. Akhirnya Jane akhirnya menggunakan ekspertis dia, kemampuan dia, keahlian dia untuk berkontribusi langsung gitu pada masyarakat. Jadi kalau di sini saya jadi melihat langsung gitu, ternyata apa yang saya belajarin di sini itu ternyata dipakai juga loh sama dosen saya sendiri gitu di lingkungan tempat dia tinggal. Sebuah cara berarsitektur gitu kan ya, ternyata nggak harus dia berproyek gitu. Tapi dengan cara ini pun dia bisa menggunakan ilmu arsitekturnya. Kemudian lanjut ke ini adalah produk satu exercise dari mata kuliah bareng Jane gitu di semester berikutnya. Jadi ini cukup ini ya beda gitu ya dari mata kuliah desain. Kalau desain yang ngedesainnya bangunan, ini ngedesainnya buku. Jadi waktu itu kami kurang lebih kalau kata kuncinya tuh site writing, site tapak ya, menulis tapak atau menulis di tapak atau menulis tentang tapak ya, kayak gitu. Jadi waktu itu saya menulis tentang hubungan antara London dan Jakarta gitu, hubungan tentang away dan home, away from home dan home from away. Terus kalau ada tali di sini itu tuh ya ceritanya lah lambang-lambang antara London dan Jakarta gitu. Dimana saya bolak-balik, dan ketika saya udah bolak-balik tuh saya udah nggak tahu lagi gitu pada momen itu yang mana yang rumah gitu, gitu kan. Ya, tapi ini fiksi ya, ini cerita fiksi. Terus ceritanya si Ali itu kayak semacam ini tuh dokumen rahasia gitu ceritanya. Terus dokumen itu membuat buku ini tidak bisa dibuka sampai 180 derajat gitu. Dia cuma bisa diintip gitu, dan cuma oleh satu orang doang ngebacanya, nggak bisa rame-rame. Karena ini ceritanya sebuah rahasia yang personal nih antara orang yang pergi dari satu tempat ke tempat lain dan punya dua rumah pada akhirnya. Sampai kemudian dari satu sisi kita bisa baca, kemudian sampai habis, sampai kulit bukunya selesai, terus kita harus balik bukunya, kita balik 180 derajat gitu kan, si Home from Away ini. Terus kita harus bacanya, harus kita gunting dan harus kita robek gitu ceritanya. All in all, inti dari mata kuliah ini adalah gimana sebuah artefak gitu ya, dalam hal ini buku, itu punya cara membaca atau cara berinteraksi dengan manusia yang juga menyampaikan message dari apa yang dia mau sampaikan gitu. Jadi kalau kita biasanya baca buku kan ya udah baca teks gitu ya, baca teks, baca gambar, that's it. Tapi cara kita membaca buku itu sendiri tidak ada pengaruhnya gitu terhadap kontennya. Nah di sini kita diajak buat mencoba gitu, gimana performance dari membaca buku itu juga bisa ngasih tahu message yang mau disampaikan. Kurang lebih gitu. Jadi ini gambar yang saya bikin iseng-iseng waktu itu. Jadi intinya saya mau perform sebuah theoretical idea tentang bagaimana menggunakan image dan teks dalam site yang kali ini dalam bentuk buku gitu. Kalau biasanya site itu bangunan, ini tuh bentuknya buku. Dan gimana supaya arsitektur itu bisa saya disseminate ke wider audience. Karena pada momen itu saya udah sampai pada ngelihat arsitektur tuh objek sih, dia objek gitu. Tapi ketika dia cuma objek, saya akan nyebut dia bangunan gitu. Tapi kalau udah ada orang yang bisa appreciate the object, then the object becomes architecture. Jadi saya merasa saya juga perlu bisa ngobrol nih sama orang-orang yang mungkin tidak studi arsitektur seperti saya gitu. Jadi makanya medianya saya rubah gitu jadi buku. Sampailah pada tesis gitu, term 3. Tesis term 3 ini saya ngambil satu buku. Ini bukan karya saya pastinya. Ini karya Chris Ware, seorang kartunis gitu ya. Ada 14 nih kalau lebih jelasnya gitu ya. 14 buku kecil, besar, bentuknya ada yang koran, ada yang dibacanya strip, ada yang harus sambil berdiri. Jadi singkat cerita, buku ini saya pakai sebagai case study karena saya mau memperlihatkan bahwa buku itu ternyata bisa didesain bukan hanya isi ceritanya gitu, tapi bagaimana buku itu sendiri berinteraksi dengan pembaca gitu. Karena bagaimana cara dia membaca akan berpengaruh sama ketersampaian idenya. Kurang lebih begitu. Semoga ini tidak terlalu berat untuk malam-malam.
saya selesai S2 dengan buku ini, terus babak ketiga, gitu kan. Oke, saya minum dulu. Ini agak panjang ini. Babak ketiga ini, saya kembali pulang dan dengan punya pemahaman itu ya, kacamata itu di kepala saya gitu. Monokroma pertama, project-project gitu ya. Kembali pulang ke monokroma dan pastinya kan ya monokroma itu lokasinya di Pokarwaci, jadi dekat banget sama UPH. Jadi saya sambil ngajar juga. Akhirnya ada satu project yang saya juga akhirnya melibatkan beberapa mahasiswa dari himpunan gitu. Mereka lagi cari dana waktu itu untuk membantu saya bikin maket gitu. Maketnya terus di ship. Ini project di Gili Air, waktu itu habis ada gempa 2018. Jadi butuh bantuan arsitek untuk merubuhkan dan membangun ulang gitu, dan mereka mau bikin pakai bambu, jadi nggak bisa digambar gitu ya, bambu sulit untuk digambar karena nggak bisa apa ya, percuma juga gitu digambar karena apa yang terjadi di lapangan tergantung bambunya ujung-ujungnya gitu. Jadi kita harus memberikan instruksinya berupa maket yang merepresentasikan strukturnya doang nih, kayak gini ya, nanti di lapangan lo akalin deh gitu. Jadi minta bantuan mahasiswa, dikirim ke lapangan, dan kemudian oleh kontraktor mulai dibikin, dan interiornya diisi oleh ownernya. Ini Villa Nangka namanya. Lucunya ini ownernya bule gitu dua-duanya, dan mereka menyebut project ini project Chinlock gitu karena mereka jatuh cinta di pulau ini gitu ceritanya. Ini lucu-lucuannya. Kayak terus itu ragam arsitektur yang ya udahlah ya, bikin bangunan gitu. Kemudian ada satu proyek lagi dengan monokroma yang kemudian saya kebetulan ketemu dengan satu anak magang namanya Nabil. Nabil ini anak ITB, interior, dan seru gitu ngobrol sama Nabil, dan akhirnya yuk kita bikin yuk buat di Instagram waktu itu medianya. Jadi dengan adanya batasan dalam Instagram gitu ya, akhirnya kita buat seperti ini. Ini ada satu proyek renovasi. Intinya proyek renovasi itu kami mengurangi masa bangunan gitu. Jadi kalau ada kroak-kroak ini nih, ada void itu adalah yang kami, ini juga di atas nih. Ini juga itu yang kami kroak keluar gitu supaya masanya bangunannya bisa lebih tipis gitu. Untuk masukin cahaya matahari, untuk masukin angin gitu-gitulah. Nah, selain daripada itu, ide yang kami mau ceritakan lewat tampilan ini adalah interaksi antar anggota keluarga gitu. Jadi dengan adanya void ini, antar anak, bapak, kamar orang tua, kamar anak, sama lantai bawah gitu. Itu juga jadi, ini lantai 2 ini juga jadi bisa terjadi gitu ya. Jadi kalau ini misalnya nomor 3, itu adalah kalau ngebikin area kamar kiri dan kamar kanan itu bisa ngobrol dengan yang duduk di living room. Kayak gitu. Jadi intinya di sini idenya soal interaksi gitu. Cara bercerita yang lain lagi, ini satu gambar yang justru saya buat setelah proyeknya selesai. Ini proyek rumah saya actually. Cukup berdosa karena membuang banyak uang gitu, mencoba ini itu, tapi terus habis itu setelah jadi dan saya mencoba, ini kalau mau saya ceritain gimana ya gitu. Ya akhirnya ini eksperimen aja ya, masih hanya berupa eksperimen. Dan yang lucunya yang suka sama rumah ini justru bukan orang tua saya, bukan II atau paman atau siapa saya gitu, yang suka justru sepupu saya masih kecil-kecil gitu. Mereka suka mungkin dengan rumah ini karena banyak hal yang tersembunyi di rumah ini. Jadi ini kamar saya, ini actually saya ada di situ. Ini kamar ini. Terus di sini bisa naik, bisa ada attiknya, bisa naik lagi ke atas. Terus ada di belakang sini ada area buat jemur baju, buat ada void, nembus sana, nembus sini gitu. Jadi ini project yang pun sama, ini project renovasi, dan kebetulan yang saya lakukan sama, saya ngeluarin beberapa massa tanah waktu itu. Jadi ada tanah yang cukup tinggi yang akhirnya saya buang keluar gitu. Saya keluarkan dari rumah supaya space-nya jadi bisa terhubung gitu.
Ya, itu mungkin sekilas aja, itu dengan monokroma. Nah, ini adalah foto 2017 Februari, waktu Pak Bian pun almarhum sekarang, waktu itu ulang tahun ke-87, dan saya masuk UPH jadi arsitek, jadi dosen tetap. Pak Bian pun resmi tidak berkantor lagi gitu. Umur 87 waktu itu. Nah, ya nanti saya di akhir akan kembali ke Pak Bian pun gitu ya. Tapi ini momen yang saya senang bisa satu meja gitu sama beliau. Ini terus mungkin setelah ini adalah di kampus ya, kayak apa gitu. Saya ngajar tahun pertama. Ini nggak tahu ada nggak teman-teman mahasiswa yang ada di sini di OMA. Ini anak-anak tahun 2017. Di sini ada Kak Yusni, ada Kak Anex, ada Pak Greg. Terus ini momen ketika kita ngebikin instalasi 1:1. Belajar di tahun pertama itu juga seru buat saya karena lagi-lagi arsitektur itu belum terdefinisi sebagai bangunan gitu. Dia masih sangat basic in terms of materialnya. Kalau kita belajar material tuh, ya udah kayu nih. Oke, kayu bisa diapain aja gitu. Jadi belum tentu kayu itu akan jadi kisi-kisi, gitu kan. Sambungannya seperti apa, terus kita ngomongin soal ambience, soal orang tuh bertingkahnya seperti apa gitu ya. Ini satu contoh. Olin, kalau ada Olin di sini, ini saya pinjem ya karya kamu gitu buat kasih lihat. Semoga kedengeran suaranya. Coba mungkin saya mau cek dulu. Hanifah, ini kedengeran nggak? Atau gimana? Kedengeran, Kak. Cuman gambarnya agak kurang lancar. Putus ya tadi ya? Coba ya. Gitu. Mungkin ini saya pause aja ya. Jadi intinya ini lagi belajar soal gerakan, satu gerakan. Begitu, gitu ya. Terus kami minta teman-teman mahasiswa buat cari esensi dari gerakan tersebut gitu. Apa yang menjadi esensinya dan buatlah itu terlihat. Gitu. Akhirnya mereka membuat sebuah wearable object yang kemudian bisa merespon pergerakan tersebut. Ya, sorry. Ya, videonya agak berat mungkin. Tapi ya intinya gitu. Jadi si spine-nya itu jadi bisa bergerak. Terus ini tahun berikutnya 2019, tahun lalu, jalan-jalan sama mahasiswa, terus kami belajar sketsa. Ada alumnus UPH juga yang berprofesi sebagai penari, dan akhirnya saya membawa kesenangan saya melakukan live drawing itu kembali ke kampus gitu. Saya minta tolong Kezia, teman saya alumni ini, untuk berpose, dan kemudian anak-anak menggambar, mahasiswa menggambar. Pun bikin instalasi, setelah bikin instalasi, akhirnya instalasi itu juga kemudian direspon oleh teman saya yang juga yang lain yang penari. Jadi sampai pada titik ini, arsitektur tuh juga bisa loh ngobrol sama bidang studi lain gitu, sama penari misalnya. 2020 ini sebetulnya terjadi di Januari 2021. Penari yang sama, Ferry, saya minta bantuan buat menari di rumah saya. Terus mahasiswa saya kasih lihat Ferry melalui Zoom, dan kemudian mereka teman-teman menggambar gitu ya. Tujuannya waktu di sini itu exercise tentang bagaimana bentuk tubuh, geometri tubuh itu berelasi dengan geometri ruang. Dan ini harus ditangkap dengan cepat karena Ferry bergerak gitu ya. Ini Pak Awo, kalau ada yang belum kenal Pak Awo. Pak Ari Video. Oke. Itu sampai sejauh ini untuk studio dasar desain. Kemudian di UPH ada apa lagi sih yang saya belajarin gitu ya, yang saya ikutin. Ini adalah karya dari mata kuliah pilihan yang saya ampu bareng Ardi Hartono dari 2 Studio. Kalau pada tahu, harusnya tahu. Ini karya dari Jason dan teman-teman. Karyanya tuh berupa, mungkin saya bisa sambil tunjukin juga. Karyanya berupa kartu, playing card gitu ya. Waktu itu kami datang ke rumah Pak Tan Chang Ai, terus mereka bikin playing card. Tujuannya adalah, mata kuliah ini storytelling architecture.
Jadi kita intensinya adalah menceritakan rumah Pak Tan, tapi dengan cara yang itu tadi yang saya belajarin di S2 gitu. Dengan cara yang bisa engaging audience, bukan cuma melalui apa yang dilihat dan dibaca, tapi bagaimana dia dibaca. Gitu. Dalam hal ini melalui playing card. Jadi kalau teman-teman tahu mainan kuartet, di mana kita harus mencocokkan 4 hal untuk menang gitu. Jadi di sini ada, kalau dilihat di gambar, itu ada kitchen misalnya. Kitchen itu ada 4 gambar. Gambarnya bisa aksonometri, bisa floor plan, misalnya ini floor plan ya. Ada floor plan. Kelihatan nggak Hanifah? Hanifah. Kelihatan Kak, mungkin kalau mau nunjukin ini, share screen-nya di ini dulu. Oh, bener juga. Share screen dulu. Oke ya. Ini jadi ini belakangnya babi-babian nih, babi-babi lucu ya. Jadi ada misalnya mana ya? Ada floor plan, ada sectional perspective, terus ada aksonometri, ada 2. Nah, jadi teman-teman itu ketika main, mereka harus bisa mengumpulkan 4 ruang yang 4 gambar dari ruang yang sama. Total ada 7. Ada 7 ruang di sini gitu. Jadi mereka harus muter gitu sampai, jadi ini belajarnya adalah belajar mengenali, mematchkan antara section perspektif, aksono, dan floor plan gitu. Jadi ini belajar arsitektur tapi menggunakan arsitekturnya Pak Tan. At some point dalam permainan ini diharapkan teman-teman yang main ini bisa grasp rumah Pak Tan tuh kayak apa sih gitu. Itu satu. Terus yang kedua, mungkin nanti ada di slide-nya juga, tapi saya tunjukin aja. Yang kedua ini judulnya In the Details. In the Details, karena Pak Tan Chang Ai kan terkenal ya, memang kita tahu beliau sangat suka mendesain hal-hal yang terlalu detail sampai kadang-kadang kita nggak pikirin gitu ya. Stop kontak ada di mana, saklar ada di mana gitu. Jadi buku ini sifatnya buku find the difference. Jadi lembar kiri dan kanan ini selalu mirip gitu. Cuma kita harus cari bedanya apa. Nah, kita cari bedanya apa itu adalah apa yang actually didesain oleh Pak Tan. Gitu. Jadi sorry ini jadi keulang. Diharapkan sih justru dengan mencari perbedaan itu jadi bisa tahu tuh apa sih yang Pak Tan desain gitu. Sorry. Nih misalnya di halaman ini kita yang gampang kelihatan ya, stop kontaknya beda nih tingginya. Mana sih yang didesain sama Pak Tan gitu. Jadi dengan cara ini mau nggak mau kita jadi harus perhatiin detail. Ini karyanya Edo, Benson, Farisha, dan Jessica. Karya terakhir ini buku judulnya Tidying Up ya, yang bisa kelihatan ada di situ. Jadi buku ini kayak kebelah 3 gitu. Kenapa kebelah 3? Karena kita actually kalau kita ngebersihin rumah, kita bisa bersihin rumah dari ceiling, wall, floor, dari setiap ruangan, atau kita juga bisa ngebersihin ruangan ceilingnya dulu semua, dari depan sampai belakang, tengahnya semua, bawahnya semua, gitu. Itu kan terserah kita. Sama dengan cara kita membaca buku ini, gitu. Terserah mau bacanya 1, 2, 3, atas, tengah, bawah, atau bawah semua dulu, kayak gitu. All in all, ini aku sempat bikinin, jadiin penelitian dan masuk ke konferensi. Jadi kalau teman-teman ada yang mau tahu lebih lanjut, bisa datang ke sini. Cari aja Canterbury AMPS Conference ini. Ya inilah, bisa dilihat sendiri gitu ya. Berikutnya, media yang lain ini tentang teater. Masih penelitian juga. Ini saya buat bersama partner in crime saya, Kenya Rinoche. Dia basically dari latar seni pertunjukan. Waktu itu dia lagi studi di London dan kami waktu itu kerjasama bikin penelitian, jadi ngumpulin berbagai preseden pertunjukan gitu ya. Tapi yang kami cari adalah gimana sih atau seberapa jauh arsitektur bisa berperan dalam pertunjukan teater. Kalau kita cari itu di Google gitu ya,
theater architecture of theater, kayak gitu-gitu. Yang keluar adalah bangunan teater biasanya. Nah, padahal hipotesis kami saat itu adalah enggak loh, teater itu sebenarnya sangat arsitektural. Gitu. Bukan hanya hubungan aktor dengan aktor nih yang meruang gitu ya, bukan hanya latar belakang panggungnya yang arsitektural gitu, yang harus ada lokasi, harus ada tiang lampu gitu, harus ada properti, bukan gitu, tapi juga soal di mana teater itu dilangsungkan. Misalnya dalam kasus ini adalah sebuah performance tentang komunitas orang India di Singapura. Itu. Performance ini dilakukan oleh si ini Kamini Ramachandran ini yang itu, dan dia perform itu hanya kepada 3 orang atau maksimal 5 orang. Jadi satu meja tuh maksimal ada 6. Jadi dia perform cuma 10 menit. Dalam 10 menit itu dia akan cerita. Dia cerita bahwa orang India itu sebetulnya apalagi saat mereka merantau ke Singapura, mereka itu sangat suka ngobrol di atas meja makan sambil nunggu makanan atau sambil makan. Nah, dia pingin melestarikan atau mendiseminasi budaya itu gitu. Akhirnya dia membuat performance ini. Yang menarik adalah dia membuat ini di sebuah restoran India di Little India di Singapura. Gitu. Jadi apa yang dia ceritain dengan apa yang dia performkan itu sama, gitu, matching. Jadi orang yang ngedengerin cerita dia itu bukan hanya ngedengerin, tapi dia mengalami makanannya juga gitu. Jadi gimana sebuah teater itu akhirnya sangat embedded gitu, bisa sangat embedded dengan arsitekturnya. Contoh-contoh yang lain lagi sebenarnya banyak, ini cuma saya masukin 2 lagi gitu. Yang atas ini perjalanan di bus kota antar kota di Jogja, judulnya Jalur 17. Jadi itu yang di tengah tuh aktornya, sisanya yang duduk ini nih semua penontonnya yang nggak pernah tahu ternyata gue bakal naik bus dan nonton teater gitu. Jadi ini sekali jalan doang gitu, nggak diulang 2 kali performance-nya. Kemudian yang bawah more or less mirip dengan yang sebelumnya. Yang satu ini dia aktornya yang lagi masak ini, dia bercerita soal pengalaman dia ketika dulu dia masih di Syria. Ini di New York ya. Jadi any kitchen in New York can actually be used to perform this performance. Si aktor ini akan sambil masak makanan Syria, dia akan ceritanya kayak dia ngomong sendiri gitu sambil masak. Dan orang-orang di depannya ini akan nonton cara dia masak, cara dia bercerita, dan juga akhirnya menghirup aroma dari masakannya dia gitu. Di akhir performance kemudian mereka akan ngobrol bareng sambil makan gitu dan ngomongin performance-nya. Ini beberapa contoh teater yang kami kumpulkan gitu. Dari contoh-contoh ini kemudian ada kasus yang ternyata kami temukan juga gitu. Akhirnya jadi salah satu bahan teater salah satu bahan penelitian juga. Di Indonesia kadang kita juga suka mau bikin pementasan, bikin cerita yuk bikin cerita gitu kan. Bro, lu emang udah tahu ada cerita ini belum nih yang dulu udah pernah dibikin, kenapa nggak pakai yang cerita-cerita yang udah ada aja gitu. Sementara ketika kami menemukan novel ini, Dua Manusia, ceritanya masih sangat relevan gitu buat kita sekarang, tentang pasangan suami istri gitu kan yang baru menikah, galau terus berantem kayak gitu-gitulah. Jadi masih sangat relevan. Terus melihat buku ini, terus kami mendatangi penulisnya Pak Yaso Winarto. Beliau di tahun 1970-an itu cukup aktif gitu ya, menulis novel dan di koran juga. Beliau masih ada hingga sekarang dan sekarang udah nggak menulis lagi gitu. Kami minta izin dan akhirnya mendapat restu gitu untuk mementaskan novel ini gitu. Jadi alih media dari novel jadi teater. Dan yang lucunya adalah di novel ini suaminya ini dia tuh director teater gitu.
Dari niatan itu, terus oke, kita mau coba nih, Miss, bikin pementasan yang kita mainin juga arsitekturnya. To what extent can architecture contribute to theater performance, gitu pertanyaannya. Ini sekilas aja, ini hasil akhir gitu yang kita buat. Romana, Kiva gitu, pemainnya. Kemudian ini sketsa-sketsa perjalanan kita membuat pementasan tersebut. Tempatnya di Rubanah, di Sarinah gitu. Kalau teman-teman tahu itu tempat pameran kan ya. Itu kerjasama dengan banyak banget orang, dengan arsiteknya juga saya kerjasama sama Ardi dan Sani. Ardi 2 studio, Sani dari studio Aliri gitu. Mereka membantu saya mendesain dari peletakannya, ngobrol bareng gitu, konsultasi, sampai juga pembangunannya, pembuatan furniture-nya gitu. Kurang lebih yang kita coba injek adalah gimana di cerita itu ada dua era, ada dua realm gitu ya, ada dua realm, era dulu dan era sekarang, era zaman dulu nih yang warna kuning, yang sekarang tuh yang warna biru itu di sana. Supaya bikin teaternya melingkar dengan harapan supaya penonton itu bisa sangat dekat secara fisik dengan pemainnya. Ini yang terjadi pada malam 3 kali pementasan itu kira-kira seperti ini gitu. Orang-orang duduk melingkar dan yang duduk di tengah ini jadi bisa berubah posisi gitu. Mereka mau lihat kemana gitu. Oke, ini udah nih satu media lagi. Media berikutnya ada rekan saya juga yang dia dari Mortier ID, namanya Mandy. Mandy ini tertarik dengan material, eksplorasi material. Kali ini dia mau mencoba mengeksplorasi plastik. Tapi pertanyaannya waktu saya ngobrol sama dia, Mandy, kalau kita bikinnya yang kecil-kecil, plastik kan biasanya ya udah kita bikin karena keterbatasan alat pencetaknya juga ya, ukurannya gitu. Jadi akhirnya bikinnya kecil gitu. Yang biasa dibuat adalah tiles untuk dinding belakang kitchen gitu kan. Terus juga coaster buat tatakan gelas kopi. Kalau kita bikin yang kecil-kecil, ya mungkin bagus dan bisa terkontrol gitu ya dengan baik. Tapi gimana kalau kita coba extend, kita explore, bisa nggak sih ini dipakai buat bahan bangunan gitu. Waktu itu sempat ada project monokroma yang hampir bisa kita injek juga material ini gitu. Waktu itu untuk bikin kerawang, bikin dinding yang bisa masukin angin ke dalam rumah gitu. Bikin dua prototipe ini, tapi akhirnya nggak jadi karena projectnya yang nggak jadi. Dengan Mandy ini juga kerjasama dengan UPH akhirnya saya bawa. Waktu itu bersama Pak Emmanuel gitu, dengan beberapa mahasiswa kita datang ke salah satu sekolah gitu di Tangerang. Terus kita bikin penyuluhan tentang penggunaan material plastik. Terus kita bikinin mesin pencacah gitu ya supaya teman-teman siswa di sana bisa dengan mandiri, karena mereka tuh lagi pengen bangun gedung baru di sekolahnya gitu. Jadi kalau ini bisa berhasil, mungkin bisa dibikin jadi bata gitu kan. Mungkin bisa dibikin jadi kerawang, bisa dibikin jadi kisi-kisi atas jendela gitu. Jadi mungkin mereka jadi bisa mandiri gitu, nggak perlu beli bahan bangunan. Wait. Sebentar, sepertinya ada yang kecoret. Clear drawings. Ya. Ini iseng sebetulnya kalau yang ini kursinya Le Corbusier di proyeknya di Le Cabanon namanya. Itu kami coba bikin, kalau dari plastik gimana ya, berapa ya jumlah plastik yang dibutuhin, berapa jumlah listrik yang terpakai. Itu akhirnya kita dengan percobaan ini kita bisa jadi belajar soal kita tahu nih range-nya. Kalau mau bikin ini harganya kira-kira berapa ya, kayak gitu. Jadi kita bisa ngitung juga akhirnya berapa jumlah waste yang bisa kita daur ulang.
Itu bersama Mandy. Media yang lain. Media berikutnya, nah ini udah mendekati akhir sih. Saya tadi sempat bilang balik lagi ke Pak Bianpun gitu ya. Akhir Desember lalu berkesempatan juga untuk kerjasama sama Gereja Santo Kristoforus. Sebetulnya gereja ini adalah gereja saya umat paroki sana, dan saya tahu sejak beberapa tahun lalu gereja ini mau dibongkar, karena memang sudah banjir ya, kalau kita tahu area Grogol situ. Ya, kalau gambarnya dari arsip-arsip yang sudah kita kumpulkan, ini bahkan tahun 2001 aja udah banjir begini gitu. Ini bersama Pak M dan Pak Emmanuel dari UPH, kemudian ada Emerson dari Himpunan Arsitektur UPH. Kita mengarsip gambar-gambar dari Pak Bianpun sendiri, blueprint dari gereja gitu. Saat ini gereja udah banyak berubah, penambahan masa bangunan di sana-sini, dan sampai pada keputusan umat mulai merasa nggak cukup gerejanya gitu. Bahkan setelah ditambah pun masih belum cukup. Jadi akhirnya diputuskan untuk gereja ini mau dirubuhkan. Apakah bisa dibilang untung atau enggak karena pandemi, tapi kami jadi punya kesempatan gitu untuk jalan-jalan ke sana, karena gereja ini meskipun cukup kalau dilihat desainnya kayak nggak biasa ya gitu, ada desain bentang lebar. Ini tahun 1970 diresmikannya, bentang lebar, terus bentuknya sangat geometris, sangat modernis gitu. Kami jadi berkesempatan buat meliput acara ini gitu. Kami meliputnya dengan metode ini, live virtual tour. Jadi ya kayak ngevlog gitulah ya, hi guys, bla 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 gitu kan. Tapi kami coba bikin itu dalam media Zoom, dan gimana caranya supaya orang yang belum pernah datang paling nggak bisa make sense nih, gedung ini tuh kayak apa gitu ya. Kadang-kadang kalau kita cuma satu kamera, cuma ngasih lihat muka kita doang gitu kan di kamera, ya juga orang susah menangkap ruangnya. Nah ini kita bikin skenario gitu, ada kamera merah, kamera biru, dan bagaimana mereka bermanuver di sana sambil bercerita. Jadi ya ujungnya lagi-lagi sih sebetulnya ini tentang bercerita gitu. Bercerita tentang arsitektur secara arsitektural. Ini akhirnya baru kemarin kami bisa dapat lampu hijau lagi akhirnya untuk melanjutkan ini jadi penelitian gitu ya. Bersama dengan Pak Emmanuel lagi, dengan Pak Greg gitu, kami akan melanjutkan kegiatan di Desember lalu ini menjadi penelitian yang mungkin lebih komprehensif tentang arsitekturnya. Ini media yang lain lagi gitu ya, penelitian tentang bangunan. Kemudian ini udah slide terakhir, yang saat ini masih ada di kepala saya dan belum kejadian adalah ini satu proyek yang kami kerjakan bersama dua teman-teman magang nih, Kenny dan Bella, dua mahasiswa ini dari UMN, seru banget gitu. Waktu itu waktunya sebentar banget dan udah harus dikumpul ke London Design Biennale, dan syukurnya adalah akhirnya semua diterima gitu, semua proposal. Jadi sekarang proposal ini sudah ada di cloud, udah ada di website mereka, dan harapan kami sih jadi bisa lebih diakses sama orang-orang gitu. Harapannya supaya ini bisa terrealisasi. Seperti apa proyeknya? Mungkin saya tanya ke Hanifah, apakah masih ada waktu? Bisa Kak, dikit lagi, nggak apa-apa. Enggak ya, nggak apa-apa ya. Jadi mungkin saya jelaskan sedikit aja. Di sini ada, ini sok-sokan teman-teman gitu ya, ada SML, XL nih ceritanya gitu. Ada yang skalanya kecil. Kalau kita tahu sekarang pandemi ini banyak yang bercocok tanam di rumah gitu, skalanya dari para gardener, para pembudidaya tanaman. Kemudian ada kita mungkin yang di rumah jadi suka melihara tanaman gitu. Kemudian impact-nya ke kota dan impact-nya ke bumi gitu. Yang kami desain, yang Monokoma desain di sini adalah justru beca dan angkotnya. Kami mendesain beca dan angkot ini gimana caranya supaya bisa transport tanaman ke rumah warga, supaya warga juga jadi semakin banyak
bisa adopsi tanaman gitu ya. Plus at the same time setelah mau kembali ke tempat pembudidayaannya, kita juga akan mengambil sampah organik gitu dari rumah-rumah. Sampah organik yang kemudian dipakai untuk menjadi kompos untuk membudidayakan tanaman lagi. Gitu. Jadi intinya ini gimana cara kita bisa bikin sistem yang membuat buminya lebih hijau. Ceritanya gitu singkatnya. Begitu harapannya sih ini bisa direalisasikan beneran, tapi belum tahu dengan siapa atau gimana. Begitu kira-kira ragam media berarsitektur yang bisa saya share sejauh ini. Teman-teman terima kasih sudah mendengarkan saya ngoceh. Hanifah, saya kembalikan. Baik, itu tadi materi atau cerita ya yang dibagikan oleh Kak Anis. Luar biasa menarik ya, banyak hal-hal yang mungkin kita sebagai orang-orang yang berpraktik di bidang arsitektur atau belajar arsitektur mungkin beberapa belum pernah lihat sama sekali gitu aplikasinya. Nah, saya sendiri ada beberapa pertanyaan, cuman ternyata teman-teman sudah ada yang mulai memberikan tanggapannya. Mungkin bisa kita langsung bacakan dari Satria. Dia bilang, really enjoyed and learned a lot from your story. Thank you, Kak Anis. Anyway, saya sangat tertarik pada bagian storytelling, mulai dari konvensional card game hingga melalui media teater. Nah, sejauh pengalaman Kak Anis, pernah nggak Kak Anis mencoba hal ini ke teman-teman yang belum pernah belajar arsitektur? Kalau ada, boleh dibagikan ceritanya. Terima kasih. Maksudnya mencoba hal ini tuh maksudnya misalnya kayak card game ini minta teman-teman yang bukan arsitektur mainin gitu ya, Satria ya? Atau Satria mau join kita? Ya, bisa nggak kayak gitu? Belum pernah sih. Iya, belum pernah. Pernahnya jadi kalau di foto tadi tuh kakak kelasnya yang ngebikin card game ini, dia nyobain itu ke adik kelasnya gitu. Jadi dia ngebully adik kelasnya. Sini lo gitu. Terus dipanggil, suruh berkeliling gitu, terus dia bagiin kartu gitu. Itu doang sih paling. Tapi mereka mahasiswa tahun pertama, waktu itu semester 1. Gitu. Tapi yang non arsitektur sama sekali, yang nggak belajar arsitektur formal, itu belum pernah coba sih. Tuh. Emang cita-cita saya sebenarnya mau ini sih. Cita-cita saya pengen jadi guru ekskul. Jadi guru ekskul di SMA gitu ya, ngamen dari satu sekolah ke sekolah lain, kita belajar arsitektur setiap hari apa gitu, kayaknya seru gitu ya sama anak SMA. Gitu sih, tapi belum pernah, Satria. Nanti bareng aja yuk. Seru, menarik. Iya gitu. Oke. Terus saya jadi penasaran Kak, tanggapannya teman-temannya waktu itu nonton teater Dua Manusia itu gimana Kak, dengan setting panggung yang nggak biasa kayak gitu? Kayaknya mendingan tanya Pak Rich gimana, biar Pak Rich ngomong. Pak Rich datang waktu itu. Ada nggak Pak Rich? Tadi kayak saya lihat Kak Rich. Kak Rich mau gabung? Halo. Halo Pak Rich. Hai, halo Anis. Hanifah. Saya ini aja ya, voice aja. Ya apa Pak, santai. Oke, saya rasain waktu apa namanya di nonton acara itu ya, acara Dua Manusia ya. Iya Pak. Bener ya judulnya? Iya Pak. Itu ada keterbatasan tempat ya. Itu satu. Bahwa spesial kan linear dan ada kolomnya. Jadi dipecahkan dengan bentuk sirkular 2 biji yang punya setting 2 yang berbeda gitu. Tapi sebenarnya waktu nonton itu kan kita punya 2 buah fokus ya, yang akhirnya kita bisa melihat setting itu lebih kaya gitu, karena ada 2 buah konteks yang berbeda. Jadi Anis memainkan bagaimana experience orang itu menikmati 2 buah setting waktu yang berbeda dan aktor-aktor yang berbeda. Dan itu ada satu pengalaman yang baru ya untuk saya, untuk bisa menstimulus bahwa waktu itu juga punya parameter di dalam membentuk ruang, dan itu arsitektur gitu. Itu sih, Anis. Dan itu yang keren adalah menurut saya spacing tempat duduknya juga didesain dengan sangat mudah, murah, dan ketinggiannya dibeda-bedain sedikit gitu. Jadi kayak stage amphitheater gitu. Dan warnanya pun juga sangat simpel ya, kalau nggak salah biru sama kuning kayak di gambar gitu. Dan ceilingnya itu pendek banget, tapi nggak kerasa kalau di sana gitu.
Yang saya ingat ada layer di sebelah kiri, jadi ada kayak pengantar dulu, very soft, sebelum masuk ke ruangan. Gitu, itu sih. Congrats ya, Anis, itu I love it. I love the performance as well, and the setting of the space. Dan juga Ardi juga, dan Sani. Iya. Gak bisa Thank tuh kalau you ya. mereka. Iya, thank you Pak Rich. Ya, sama-sama. Saya ditanya malah saya ngoper ya jawab. Maaf ya. Kebiasaan. Ya, Makanya Kak Rich, Anis biasa memainkan konteks sih. Jadi dia biasa ada di tengah-tengah untuk memberikan posisi buat yang lain untuk bisa punya energi gitu. Intinya gitu. Iya, Thank Pak, you, nggak Anis. sendiri aja. Iya, Pak. terima kasih testimoninya ya Kak Rich. Jadi apa ya, punya pandangan lebih dalam tentang bagaimana setting panggung ini berinteraksi dengan penontonnya. Nah, ada pertanyaan lagi nih dari Naskur. Belajar tentang ilmu arsitektur sangat menarik karena bukan hanya tentang bangunan, tapi bisa juga dengan membuat card game gitu. Apa sih cita-cita kakak ke depan mengenai arsitektur? Saya pengennya sih, sebetulnya kalau ditanya, ujungnya sangat abstrak gitu ya. Kalau Gita Wirjawan gitu kan, Om Gita tuh ngomongnya end game gitu. End game saya apa gitu kalau ditanya. Mungkin sangat abstrak. Saya pengen orang tua saya ngerti apa yang saya lakuin gitu. Jadi kayak lebih ke pengen bisa cerita ke itu tadi yang tadi Satria bilang gitu, ke yang nggak belajar arsitektur, kalau kita ceritain dengan cara ini tuh bisa nyampe nggak ya? Itu bisa ngobrol nggak ya kita jadinya gitu. Ke arah situ sih, abstrak banget memang. Tapi mungkin pelan-pelan tadi tentang ekskul mungkin itu doable. Terus saat ini sebetulnya lagi ngapain, lagi banyak masukin proposal gitu buat dapetin dana-dana dari luar negeri atau dari dalam negeri buat bikin penelitian, buat ngelanjutin yang tadi yang ada di London Design Biennale itu bareng Mortier juga, bareng Drupadi juga. Ya gitu sih sejauh ini. Kiat-kiat saya masih sangat abstrak gitu. Masih ongoing. Baik, semoga itu memberi gambaran ini ya, baru buat Naskur dan teman-teman yang lain tentang visi ke depan dari seorang arsitek. Nah, dari Irma Ramadan, terima kasih Kak Anis, cerita perjalanannya menarik banget. Saya penasaran sama mata kuliah S2-nya. Boleh diceritakan tentang mata kuliah feminis, queer, method, and subjectivities? Thank you. Gitu. Oke. Saya perlu cari ininya ya. Coba contoh teksnya ya, saya sambil cari, saya sambil ngomong deh coba ya. Semoga ketemu. Jadi itu sebetulnya cerita tentang feminisme ya. Feminisme tuh sebetulnya tentang humanity tapi fokusnya pada gender. Gender dan sex orientation kayak gitu-gitu. Bentar. Mana ya? Kayaknya untuk Darah Muda ini saya sempat download soalnya. Ya, cuma ada buku-bukunya aja, nggak ada teksnya beneran. Oke, tapi intinya, misalnya gini, waktu itu saya sempat pulang dan ditanya juga hal yang mirip-mirip gitu ya sama temen. Emang kalau yang itu belajar apa sih? Misalnya kayak gini, soal toilet umum gitu. Toilet umum, kalau di Eropa, mereka sudah berdebat gitu tentang toilet umum yang kenapa jumlah yang cewek lebih sedikit daripada yang cowok, atau kenapa aksesnya beda, yang satu begini, satu begitu. Sorry, kenapa ini saya disuruh restart sebentar ya. Oke, terus jadi itu soal equality antara gender perempuan dan laki-laki, woman dan men gitu, yang adalah sebetulnya terminologi sosial ya, bukan terminologi biologis. Biologis tuh perempuan dan laki-laki gitu. Tapi ketika apa ya, kalau bahasa Inggrisnya kan male female itu biologi, kalau di sosial tuh udah woman dan man. Mereka bicara soal itu, bicara juga soal being out of place, itu disebut dengan queer. Itu bisa banyak macam, bisa queer dalam arti sex orientation-nya queer,
atau dia secara gender dia queer, dia bisa queer juga karena status sosialnya dia gitu. Jadi itu yang dibahas dan itu terkait sama ruang publik biasanya. Jadi gimana tempat suatu ruang publik itu pernah nggak sih berasa kayak aduh kalau gue ke kota tua, gue harus begini nih bajunya. Gue kalau ke ke pelataran, gue harus gini bajunya gitu. Itu supaya kita nggak merasa out of place, supaya kita secara sosial tuh ada pada ruang tersebut. Nah akhirnya ruang itu juga punya secara nggak langsung memberi ruang untuk equal. Itu tuh equal atau enggak sih antara orang-orang dengan sosial yang berbeda-beda itu gitu. Nah di situ berdebatnya. Jadi banyaklah studi kasus yang justru dari luar kebanyakan. Itu tuh tantangannya di situ waktu itu. Karena saya nggak familiar sama studi kasus mereka. Tapi ngerti sih teorinya, tapi studi kasusnya yang mungkin jadi PR gitu, karena saya harus cari tahu lebih banyak. Semoga menjawab. Gitu menjawab nggak ya? Irma ya? Iya. Mungkin untuk membuat hal itu konteksnya lebih ke dalam negeri, mungkin kalau Kak Anis bisa nambahin sedikit, kepikiran nggak sih konteks mata kuliah itu kalau di Indonesia itu gimana? Saya nggak tahu ini sebuah masalah atau bukan gitu, tapi yang saya lihat misalnya yang jelas banget kayak di masjid misalnya, ada area yang oke itu buat perempuan tuh nggak boleh dibuat laki-laki dan sebaliknya gitu. Kenapa begitu? Gitu. Itu salah satu bisa dibahas dalam mata kuliah ini, dalam minggu tersebut gitu. Mungkin bisa ini ya, dikulik kenapa begitunya gitu ya. Ya, sejarah kayak apa gitu. Karena mungkin ada yang bercampur antara syariat agamanya, juga mungkin ada yang bercampur dengan kultur masyarakat setempat gitu mungkin. Dengan budaya lokalnya gitu. Di sini sebenarnya mungkin ada banyak yang bisa menjawab pertanyaan itu lebih baik dari saya. Ya, teman-teman kalau misalnya ada yang mau menambahkan opini, bisa banget dituangkan di kolom chat ya. Nah, pertanyaan selanjutnya nih dari Mira. Kak Anis, aku senang sekali dengan proyek-proyek kakak yang menggabungkan arsitektur dengan teater dan tarian. Aku sempat bikin skripsi tentang arsitektur dan film. Nah, kira-kira gimana opini Kak Anis tentang arsitektur dan film? Kan teater udah tuh Kak, apakah akan merambah ke film? Kalau film di sini ada Pak Undi. Saya lagi-lagi melempar ke orang lain. Ya, Pak Undi pernah satu tahun dalam tugas akhir yang beliau ampuh gitu. Teman saya juga meneliti juga soal arsitektur hubungannya dengan film horor. Pun saat ini di kelas saya, di studio saya yang sedang berjalan juga ada yang ngomongin hal yang sama. Kenapa sih kalau film horor tuh terjadinya di kamar mandi gitu? Ya itu itu menarik. Sebetulnya sudah banyak juga kayaknya yang bahas ya, Mira ya. Mungkin bisa ke arah sana, tapi sekarang aja belum habis sih buat saya. Saya masih ngerjain teater sampai sejauh ini. Kayak gitu. Jadi mungkin akan ke sana atau mungkin enggak. Gitu. Kalau boleh ditambahkan yang kakak bayangkan aplikasi arsitektur dalam film itu kayak gimana? Kalau yang akhir-akhir ini mungkin teman-teman udah pada familiar, mungkin kan kayak Parasite gitu ya, bagaimana dia menggambarkan kesenjangan sosial melalui arsitektur di filmnya. Kalau menurut Kak Anis sendiri gimana? Ya, itu kan kalau yang tadi Hanifah sebut itu kan kontennya ya, isi ceritanya gitu. Bagaimana arsitekturnya ada atas, ada bawah. Ya kan? Ada sosial, ada orang yang sosialnya tinggi, ada sosialnya rendah gitu. Kemudian dia ditaruh tuh kalau yang miskin itu di tempat yang kebanjiran, kalau yang ini tempat yang dapat sinar matahari gitu kan. Itu soal kontennya dan soal itu soal miskin dan kayanya, dan kemudian dikasih lihat di arsitekturnya gitu, di tempat tersebut. Tapi ada layer berikutnya Hanifah, misalnya kayak
gimana ketika si yang miskin ini, aduh saya udah lupa nama-namanya, kakaknya yang guru les ini, dia datang ke rumahnya yang kaya itu selalu nanjak gitu kan, dan kamera itu selalu ngadep atas gitu. Sementara sebaliknya, kalau dia pulang, kameranya tuh ngadep bawah gitu. Itu kan udah mainin yang bukan hanya apa yang tampil di layar, tapi gimana kamera itu sendiri jadi kamera itu mewakili kita sebagai penonton gitu untuk memahami cerita tersebut. Banyak sih Parasite, luar biasa sih film itu juga. Jadi banyak itu kalau mau diceritain lebih. Iya, kalau bahas ini kayak nggak habis-habis ya. Ya, mungkin Mira kalau bisa nambahin sedikit main ke museum di Berlin, di museum Yang Sony ya kalau nggak salah, Sony Center gitu. Itu isinya film, satu bangunan itu isinya museum film. Itu keren. Itu berasa kita datang ke pameran film gitu. Jadi ya gitulah. Sulit saya menggambarkannya. Saya harus bikin satu ini lagi buat itu khusus. Oke, semoga kalau pandemi udah kelar terus ada rezeki bisa ya main-main ke sana. Iya, boleh. Nah, lanjut nih ada Grand Nobel Mahenindra. Halo Mbak, terima kasih. Ini keren banget eksplorasi penelitiannya. Saya tertarik dengan penelitian mengenai teater. Nah, bayangan saya, teater kan suatu aktivitas dengan satu objek yang menjadi pusat perhatian banyak subjek. Nah, ini tolong dijawab dulu, bener enggak bayangan saya, bayangan si saudara Grand Nobel ini. Nah, lalu dari hasil program yang terbentuk dari aktivitas tersebut, bisa nggak sih dikaitkan dengan desain rumah tinggal gitu? Mungkin penerapan interaksi antara space dan penonton dalam teater yang Kak Anis eksplorasi itu kalau dikaitkan dengan desain rumah tinggal itu bagaimana? Ini bikin mikir ya pertanyaannya ya. Sebenarnya teater suatu aktivitas dengan satu objek menjadi pusat perhatian banyak subjek. Iya, kecuali kalau audiensnya sendiri yang jadi pusat perhatian. Anyway, itu ya mungkin adalah yang berpraktek ke arah sana gitu ya. Tapi pada umumnya ya ada aktor yang dilihat oleh audiens gitu ya. Dan kalau itu dibawa ke rumah tinggal, ada aktor yang dilihat oleh audiens. Rumah tinggalnya berarti asumsinya dia tidak tinggal sendiri gitu. Kemudian orang-orang yang tinggal dalam rumah itu saling melihat. Ada yang menjadi audiens dan ada yang menjadi aktor gitu. Bisa aja sih kayak gitu ya. Jadi kita merancangnya dari aktivitas, runtutan aktivitas dan siapa yang melihat dan siapa yang dilihat gitu. Itu juga seru juga bikin gitu. Atau saudara Mahenindra mau gabung kita? Boleh. Buat menjelaskan pertanyaannya. Kalau ada tanggapan? Ya. Iya, halo, selamat malam. Ya, malam. Iya. Maksudnya sih sebenarnya gini, cuman bayangan saya kan nggak tahu tadi bener atau enggak ya bayangan yang pertama tuh ya, Mbak, kayak gitu kan tadi Mbak bilang ada penampil dan ada audiensnya. Nah, kalau misalnya dalam program ruang yang didapat dari penelitian itu, kira-kira kalau misalkan menurut bayangan Mbak Anis nih, kalau misalnya dalam aktivitas rumah tinggal, di rumah tinggal ada keluarga, ada itu, bisa masuk atau enggak Mbak? Kayak gitu sih sebenarnya. Kegiatan melihat dan dilihat itu ya? Iya, benar. Bisa banget kayak gitu kan. Ya kalau memang mau dibuat dengan pendekatan seperti itu, berarti akan ada yang memang kita rancang gitu ya, urutan aktivitasnya tadi saya bilang. Misalnya ketika baru bangun tidur, si bapak ngapain, si ibu ngapain, dan siapa yang melihat dan dilihat pada saat itu. Sebaliknya terus berlanjut gitu kan aktivitasnya, bisa seru gitu ruangnya akhirnya. Oke, berarti akhirnya balik lagi sebenarnya ke karakter keluarga juga ya Mbak ya? Iya, jadi
ya nggak bisa sembarangan kita mainin klien juga gitu kan, tergantung dia. Kalau Iya. cocok ternyata terus bisa kita coba. Saya coba dengan ini ya, iya oke mau. Ya, bisa juga tuh seru gitu. Iya sih, tadi cuman kepikiran aja kayak gitu. Kira-kira dari Mbak Anis nih, setelah meneliti teater yang sedalam itu, ya aku penasaran aja kira-kira kalau misalkan saat kita desain rumah tinggal ada hasil penelitian itu nggak yang nyangkut nggak ke desain itu, ya kayak gitu sih Mbak. Jadi aku penasaran aja deh makanya nanya itu. Iya, iya, iya. Iya. Iya, Ya oke, terima kasih itu aja Mbak. iya, terima kasih inspirasinya. Oke, terima kasih Saudara Mahenindra. Sepertinya membuka ini ya perspektif baru ya di Iya, obrolan bisa juga kita. tuh kayak gitu. Nah, ada lagi pertanyaan dari Fahri, dan mungkin saya gabung dengan Mira ya. Dia menambahkan juga, terima kasih atas penjelasannya. Saya baru tahu ternyata ada bidang keilmuan yang tidak hanya berbicara tentang bangunan. Maksudnya bidang keilmuan ini tidak hanya bicara tentang bangunan, tapi juga ada tadi soal historical architecture. Nah, apakah ada cabang ilmu lain dalam arsitektur yang Kak Anis tahu, kemudian Mira menambahkan dari pertanyaannya tadi mengenai arsitektur dan film, dia melihat sempat menemukan jurusan S2 dengan judul media arsitektur. Apakah jurusan tersebut melingkupi eksplorasi media arsitektur yang dilakukan Kak Anis saat ini gitu? Saya baru S2 sekali sih, jadi belum nyobain tuh yang lain-lainnya tuh. Tapi sangat memungkinkan. Yang saya tahu itu di kampus tetangga itu Saint Martin, University of the Arts London, UAL. Saya tahu Saint Martin itu ada teman saya, Stella kalau nggak salah namanya, lupa ingat Stella siapa gitu. Dia lulusan dari UAL, dia ngambil MA naratif. Itu juga ngomongin soal cara bercerita juga. Bahkan mungkin itu lebih spesifik dari jurusan saya. Kalau jurusan saya kan dia ngasih ragam terus saya milih gitu kan. Kalau itu udah langsung dari awal tuh memang udah milih ke sana gitu. Jadi ngomongin soal narasi ya. Itu. Itu terus tadi kalau ngomongin cabang ilmu arsitektur yang lain banyak banget. Kayak kalau ngomongin fashion design aja bisa loh masuk dari arsitektur. Yang Pak Undi suka tuh game gitu ya, ngedesain game itu juga dari arsitektur. Bisa. Apalagi ya, yang Robin suka forensic architecture gitu. Apa yang ngelihat suatu kejadian, tapi kita menganalisanya dari secara ruang. Misalnya ada bom di ujung sana, ada asapnya, terus kita bisa lihat dari foto itu, kita bisa bikin 3D-nya, kita tahu itu terjadi tanggal berapa, jam berapa, arah angin kemana, dan segala macam. Itu juga pakai ilmu arsitektur gitu. Apalagi ya? Banyak banget sih, arsitekturnya sendiri aja, di desainnya sendiri aja, sebetulnya cabangnya banyak banget gitu. Ngomongin landscape itu bukan ngomongin tanaman, Jo, gitu. Ngomongin landscape itu ngomongin juga soal masuknya orang dari entrance ke dalam bangunan, gimana landscape dari luar dan dalam, site planning, itu masuk ke landscape. Jadi kalau nge-browse sih bisa makan waktu juga tuh untuk memilih, oh gue sukanya yang mana ya gitu, itu juga PR sih. Gitu, banyak banget. Mungkin Kak Anis bisa kasih rekomendasi ini kali ya, media, maksudnya media apa namanya, press gitu ya, atau apa gitu ya, mungkin bisa dicek untuk melihat keberagaman arsitektur yang ada. Ada nggak Kak? Media apa? Media press apa? Media, maksudnya kayak media massa atau media massa arsitektur atau apa, publishing atau apa gitu yang mungkin bisa dicek untuk melihat. Yang berpraktek di situ sih sebetulnya banyak ya. Yang saya tahu-tahu aja gitu ya. Mungkin di Singapore Art Book Fair kalau nggak salah, ya Singapore Art Book Fair. Sekarang kayaknya sedang berjalan. Itu Atelier Hoko. Kalau saya coba tulis ya. Atelier Hoko mereka lagi dilihat kearsitekturan
kearsitектuralan Apple tuh kayak apa gitu. Dan mereka bikin buku dan itu dijual dan itu sampai episode belasan gitu. Mereka bikin penelitian itu. Itu yang dekat ya di Singapura. Yang saya tahu. 2 studio juga sangat bermain dengan media. Datang aja tuh ke website-nya. 2office.com kalau nggak salah namanya. Oke. Semoga bisa nambah ini ya, nambah info untuk Saudara Fakhri yang bertanya tadi. Nah, lanjut ke Stella, ini agak panjang. Dia menyampaikan apresiasi untuk pemaparannya menarik. Kemudian pertanyaan dia, bagaimana pendapat kakak agar bisa tetap berkreasi dalam arsitektur, terlebih di masa pandemi nih, karena berada dalam ruangan terus, sementara sebelum pandemi kan kita bisa sering keluar untuk mengeksplorasi lingkungan gitu. Apa ya, gimana ya? Mengeksplorasi dari yang terdekat dengan kita juga sebetulnya pasti ada hal menarik yang kita belum tahu gitu dari yang familiar ini. Kalau teman-teman yang pada sukanya dulu urban sketch gitu kan, mereka sekarang malah melakukan urban sketch-nya virtual gitu ya. Terus juga di London, kalau saya nggak salah tanggal 24 Maret ini ada open house, tapi open house-nya virtual, dan itu kayaknya cukup legit gitu buat dicoba. Kita jalan-jalan ke sana tapi lewat kamera orang lain gitu. Aduh, apa ya linknya ya namanya. Tapi ntar lah kalau memang mau tahu ntar saya cariin ya. Kasih tahu saya aja siapa yang mau tahu gitu, nanti saya forward linknya. Terus juga apa yang gimana cara tetap berkreasi dalam keadaan pandemik gitu ya. Mungkin Kak Anis sendiri gimana selama ini survive selama pandemi? Saya survive karena ada orang-orang di sekitar sih sebenarnya, karena ada Monokroma sama UPH gitu ya. Jadi selalu punya mainan buat dieksplor di mata kuliah, di kantor sendiri gitu. Seringnya sih saya main sendiri sih sebenarnya. Ya jadi gambar apa, terus habis itu coba masukin kompetisi, masukin ke open call dari mana-mana gitu. Kalau mau tahu juga sering main ke sini deh. Ini bagus gitu si Drawing Matter ini. Websitenya dia ada Instagramnya juga. Dia sering ada open call. Terus yang terakhir itu ada open call judulnya Scroll, Pen, Zoom. Jadi mereka bahas gitu ya gimana cara menggambar di zaman sekarang, apalagi dengan adanya pandemik ini, memaksa kita untuk melakukan segala sesuatu virtual gitu, termasuk menggambar. Yang akhirnya menggambar yang tadinya tuh kita menggambar di atas kertas gitu dengan pen, akhirnya kita harus menggunakan stylus dan menggambar di tablet, di komputer touchscreen gitu, yang melibatkan tiga cara berinteraksi tadi gitu. Yang nggak kita temuin di kertas kan. Kalau kita di kertas itu nggak bisa scroll pen zoom gitu, tapi bisa di handphone kayak gitu kan. Nah mereka ngomongin soal itu juga bahasannya banyak banget gitu. Itu sih mainan saya sih. Oke, mungkin karena kalau tadi Kak Anis bilang ada teman-teman di sekitar, mungkin kalau Stella masih sendiri mungkin bisa cari teman-teman ya biar bisa lebih seru lagi eksplorasinya. Mungkin Omah bikin workshop aja gimana? Dilempar lagi. Kerjaan lagi ya. kami pertimbangkan. Usulannya kami terima dulu. Oke, kita lanjut. Ini ada pertanyaan pamungkas ya, kalau menurut saya dari Ramia. Takut. Halo Kak Anis, dari Storyteller ya kayaknya, menarik sekali presentasinya. Terima kasih. Nah, kemudian tertarik dengan statement di awal yang menjadi turning point Kak Anis dalam memilih program master, yaitu keberagaman
sepertinya keberagaman itu perlu dalam ekosistem kita. Nah, gimana cara Kak Anis mengencourage diri Kak Anis sendiri untuk menjadi salah satu dari keberagaman itu? Kan nggak biasa tuh Kak. Nah, apakah ada ketakutan-ketakutan, misalnya habis balik S2 mau ngaplikasiin ilmunya di mana ya? Kayak gimana ya? Terus apakah bakal bisa sustain terutama di Indonesia yang rata-rata masih membaca produk arsitektur sebagai proyek. Terus apakah bisa financially survived? Terus kalau mau benar-benar dibuat riset independen kayak gimana? Indian bakal ketemu orang-orang yang satu semangat gak ya? Gimana cara nemuinnya? Kalau pertemuan-pertemuan itu, aku jawab dari yang terakhir gitu ya. Pertemuan-pertemuan itu biasanya terjadi karena jodoh. Jadi kalau emang kita bersetia dengan jalan itu, biasanya sih ketemu-ketemu aja gitu orangnya ya. Biasanya terjadi di kota-kota besar. Nah, maksudnya biasanya terjadi di institusi-institusi atau organisasi yang mengarahnya ke situ, membolehkan itu terjadi, misalnya di kampus atau di omah. Atau kalau dalam kasus saya, sebetulnya saya sangat beruntung ketemu dengan Pak Ari Widyo dan beliau membolehkan saya melakukan itu di kantornya gitu. Waktu pergi, apakah saya takut ketika pulang kenapa-napa? Maksudnya susah dapat kerjaan dan lain-lain. Waktu itu nggak ada ketakutan itu sebetulnya, sejujurnya, karena Monokroma, Omah, dan UPH itu udah jadi kayak rumah juga gitu buat saya. Jadi somehow saya selalu ngerasa ada yang jagain gitu untuk main-main ini. Beruntung saya itu. Tapi bahwasanya orang-orang nggak banyak di luar sana yang nggak tahu bahwa arsitektur itu nggak terbatas hanya sama bangunan, itu masih sangat betul. Dan saya masih mengalami itu, masih ditanya gitu, kamu tuh kerja apa sih? Gitu kan. masih ada gitu. Tapi lebih ke apa ya? Mungkin strateginya kali ya. Strateginya yang mungkin saya bisa share adalah cari cara main yang paling nyaman buat kita untuk bertahan. Gitu. Karena kalau kita udah nggak nyaman dengan cara bermainnya, most likely kita nggak akan bertahan dengan itu. Sementara saya selalu diajarin itu sama Pak Alvar, Kajur dari Kaprodi dari arsitektur UPH gitu. Dia selalu bilang, Nis, ingat ya, kita tuh punya the bigger fish to fry, kata dia. Jadi kalau ada yang kepentok gitu, ingat kita punya tujuan yang lebih besar. Dan dalam hal ini tujuan saya yaitu tadi gitu. Saya percaya bahwa ekosistem itu tidak terbentuk karena satu macam pemain, tapi beragam pemain gitu. Jadi saya lebih melihat ini bukan sebagai kompetisi, tapi ya ini saling melengkapi gitu. Gimana cara kita sama-sama bisa bikin iklim arsitektur yang baik. Karena ada tujuan itu, jadi saya akhirnya mencoba cari cara bermain yang cocok buat saya. Dalam hal ini adalah saya ada di UPH mengajar mata kuliah gitu ya, di mana di mata kuliah itu saya bisa explore media-media tadi gitu, dan kemudian saya juga ada di Monokroma, di mana saya juga bisa in touch sama arsitektur yang bangunan tadi, dan juga bereksplorasi di cara saya menyampaikan ide ke klien, ke konsultan lain gitu. Itu juga satu exercise. Kemudian kesempatan-kesempatan kayak gini datang dari Pak Rich, dari Pak Undi, kita suka bikin grup sendiri gitu. Mungkin biar bertahan sih kayaknya emang harus rajin ngobrol sih. Jadi tahu gitu, oh kamu punya ketertarikan itu juga ya, yuk kita main bareng gitu. Tadi siapa namanya? Kok saya nggak bisa? Ramia ya? Ramia, yuk gitu. Ya. Semoga ini ya pertanyaannya terjawab nggak? Pertanyaannya soalnya. Oke, ini ada satu pertanyaan nih. Bagaimana saya mengencourage diri sendiri untuk memilih keragaman yang nggak biasa itu?
Kayaknya ini bawaan nama soalnya. Jadi orang tua saya namain saya Vernisia tuh ya. Kayaknya di dunia ini nggak ada yang namanya Vernisia gitu. Jadi mereka bilang, saya nggak mau nama anak saya sama kayak orang lain gitu. Nah lo tuh, makanya saya jadi milihnya yang itu gitu. Jadinya mungkin ya ini bercandaan. Nggak tahu kenapa emang ini aja. Saya rasa saya ada ketertarikan di sana sih. Jadi ya kenapa enggak gitu. Oke, terima kasih Yuramia pertanyaannya. Saya rasa ini mewakili banyak orang ya yang mungkin kepikiran gitu tentang keberagaman arsitektur ini, cuman presidennya belum ini. Ya? Dia nanya financially survive. Oh iya, itu belum kejawab. Paling penting itu. Kalau saya cuman melakukan ini secara independen enggak. Belum bisa survive. Tapi kalau kita kolektif ngelakuinnya mungkin bisa one day. Tapi justru itu saya nyari celahnya ya itu tadi. Jadi saya part time di sini, part time di sana, full time di sini, gitu-gitulah. Itu yang akhirnya sustain saya financially dan saya bisa sambil ngelakuin apa yang saya suka gitu. Jadi nyari balance-nya itu sih. Nggak juga yang oke nih ada kerjaan yang nawarin gajinya gede banget tapi saya jadi punya waktu yang terbuang untuk ngerjain hal yang saya nggak suka misalnya. Nah itu ya udah nih dikurang-kurangin nih, gajinya dikurang-kurangin tapi saya masih bisa suka gitu kayak gitu lah. Jadi balik ke konteks masing-masing sih kayaknya itu perjuangannya. Semangat. Kak Anis sendiri juga berproses ya, nggak langsung menemukan balance itu. Ya. Selalu mencari ini sih balance-nya. Oke. Semoga menjawab pertanyaan dan keresahan-keresahannya. Oke, ada ini 2 pertanyaan terakhir ya, Kak. Ya. Yang pertama dari Anissa RC. Terima kasih untuk presentasinya yang sangat fantastis. Kemudian pertanyaannya, dari presentasi saya melihat pemikiran Kakak yang sangat out of the box dan tidak hanya seputar bangunan tetapi banyak aspek lain. Nah, kalau boleh tahu bagaimana Kakak bisa mempunyai inspirasi melakukan hal yang sangat amazing tersebut? Itu bagaimana menikmati setiap prosesnya? Gimana cara saya menemukannya? Iya. Kenapa kepikiran untuk teaternya begini? Atau sebenarnya kacamatanya satu sih. Ini kacamatanya satu nih. Jadi setelah kita tahu bahwa arsitektur itu sebetulnya arsitektur itu kalau diekstrak gitu ya, ujung-ujungnya ngomongin soal manusia, relasinya secara spasial dengan apa yang ada di sekelilingnya dia, dengan layar komputer sekarang ada di sini gitu, dengan pensil, dengan buku, dengan lagu, dengan suara yang kita dengar. Ketika kita punya kacamata itu, jadi terbuka tuh banyak hal lain gitu. Kita bisa mencari arsitektur dari segala hal yang lain. Jadi sebenarnya bukan magic banget sih. Begitu tahu itu, jadi bisa macem-macem gitu akhirnya. Jadi justru itu yang saya masih pengen cari tahu lebih lanjut. Yang lain gimana ya? Saya udah nyoba komik nih. Itu pun mungkin soal kedalamannya juga masih bisa saya cari tahu lebih lanjut kan gitu. Apakah Kak Ani sendiri orang yang punya banyak minat? Itu pertanyaan saya dari tadi sih. Minat banyak sih, tenaga ya. Jadi selama ini meladeni minat-minat yang banyak itu ya, Kak? Iya, suka nyoba sih mungkin ya. Oke, jadi intinya tadi ini ya, memahami inti relasi dari arsitektur dengan manusianya. Iya. Oke, nah pertanyaan terakhir dari Adam. Saya ingin bertanya, menarik ketika ternyata arsitektur bisa bercerita, bernarasi, dan bahkan menggandeng ranah atau konteks lain yang beragam, yang kemudian seakan memperkuat pandangan arsitektur sebagai subjek. Nah, mungkin bagaimana pandangan Kak Anis tentang arsitektur sebagai subjek pada saat masyarakat awam bisa saja secara gamblang menganggapnya sebagai objek tanpa melihat intensi ruang dari arsitektur tersebut. Itu. Menurut Kak Anis sendiri, arsitektur itu bisa ditempatkan sebagai subjek nggak? Bisa. Tapi ini by the way, ada pertanyaannya, tanda tanyanya di mana ya? Mana yang pertanyaannya? Itu yang bagaimana pandangan Kak Anis tentang arsitektur sebagai subjek. Terus konteksnya adalah masyarakat yang seringkali melihat arsitektur itu ya objek aja gitu.
Mungkin Adam jelasin dulu kali ya, subjek itu Oke, maksudnya. Adam. Kita panggil Adam. Silakan Adam. Silakan Adam bisa meng-unmute akunnya. Baik, apakah suara saya terdengar? Ya, kedengeran. Silakan. Sebentar saya ganti audio. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin di sini yang saya tekankan, ya itu tadi ya, ketika arsitektur dia bisa bercerita, bernarasi, atau bahkan menggandeng konteks lain seperti teater atau seni yang lain, itu kan kemudian memperkuat pandangan arsitektur itu sebagai subjek. Nah, padahal bisa aja kayak masyarakat awam tuh secara gamblang melihat sebagai objek tanpa tahu intensi ruang tersebut. Misalkan aja bisa posisi saya sebagai masyarakat awam nih, lihat rumah, anggap aja ada rumah minimalis yang kotak-kotak gitu ya. Terus si masyarakat tuh komen itu, "Ah, rumah apaan tuh? Kotak-kotak tuh kayak kerdus ditumpuk-tumpuk gitu." Tanpa tahu, tanpa mengerti intensi ruangnya, kenapa kok seperti itu. Mungkin bagaimana, Kak Anis? Eh, eh, Setiap orang punya latar belakang masing-masing yang bisa dia punya interpretasinya sendiri-sendiri gitu. Eh, Justru kan ya kayak gitu mungkin lebih banyak ngobrol aja sih kita sama mereka. Dan mungkin listen more itu ya Kak, seperti yang ditulis di sinopsisnya. Talk less, Iya, listen more. iya mungkin mereka juga punya punya argumen kan kenapa mereka bilang itu begitu gitu. Mm-mm. Gitu. Gimana Adam? Ada tanggapan lagi? Oke, mungkin cukup kali ya. Oke. Semoga menjawab. Iya, ya begitu. Oke. Kalau gitu terima kasih Adam untuk pertanyaannya. Sebenarnya saya tadi bilang saya ada pertanyaan juga, cuman kayaknya sudah banyak yang terwakilkan dari pertanyaan teman-teman di sini yang seru banget. Diskusinya jadi makin hidup gitu ya. Mungkin sebelum kita tutup, Kak Anis ada ini closing statement. Apa ya? Kalau saya yakin sih banyak juga teman-teman di luar sana yang bahkan yang ada di Zoom ini yang juga punya cara berpraktik arsitektur yang lain gitu. Eh, jadi ketika bicara berpraktik arsitektur tuh bukan berarti berpraktik berproyek, tapi mempraktikkan ilmu arsitektur gitu dalam dalam pekerjaannya sehari-hari atau profesinya sehari-hari. Itu mungkin juga terima kasih juga sebetulnya ini dari saya juga terinspirasi sebenarnya 2011 kalau nggak salah bukunya Ibu Avianti Arman, Bu Vivi, arsitektur yang lain gitu kan judul bukunya. Dia adalah idola dari idola saya, Robin Hartanto, yang juga membantu saya menemukan arsitektur-arsitektur yang lain ini gitu. Termasuk misalnya katakanlah saya sebut nama-namanya ya, mungkin yang kalau teman-teman mau cari tahu lebih jauh lagi, ada Robin Hartanto, ada Rifandi Nugroho gitu. Rifandi Nugroho, benar nggak sih? Ya Rifandi, terus ada Rifandi Omah ya. Bangkit juga arsitektur yang lain gitu. Omah tuh sangat arsitektur yang lain. Media Studies salah satunya,
Terus teman-teman yang ada yang suka sama film dan arsitektur tuh juga banyak banget. Pak Ari juga suka film, dan itu kalau ngobrol tuh saya sendiri sampai sampai udah nggak tahu apa referensi yang mereka sebutin gitu. Jadi yang penting sih mungkin saya di sini bukan sebagai apa ya, saya bukan mau bilang bahwa ini jalan yang bisa buat semua orang juga. Mungkin lebih ke mau ngasih berbagi aja bahwa saya ngelakuin ini loh. Jadi kalau teman-teman ada yang mau ikutan main gitu, bisa kontak. Terus ada project apa yang kira-kira mungkin seru buat dieksplor, bisa ngobrol-ngobrol gitu sih. Lebih ke situ sih tujuan saya, supaya bisa makin banyak teman aja sih. Gitu. Terima kasih kesempatannya Pak Rich, Omah, Hanifah, teman-teman yang membantu menyelenggarakan ini. Terima kasih buat yang sudah datang. Kami karena sudah memberikan info baru gitu ya, cari teman sambil membu baru gitu, perspektif baru buat teman-teman semua. Nah, kalau menyambung dari sesi yang sebelumnya ya, Mas Kano itu bilang kalau dalam perancangan arsitektur itu banyak yang masih belum memperhatikan kegiatan orang-orang di dalamnya gitu, justru. Padahal itu yang paling penting. Nah, saya rasa sesi kita hari ini tuh semacam menjawab gitu tanda tanya saya tentang bagaimana kemudian kita mengintegrasikan atau menganalisis lebih jauh kegiatan dalam ruang itu sehingga bisa direspon optimal oleh arsitekturnya. Nah, ya dari situ juga saya rasa materi-materi selanjutnya nanti bisa menambah kekayaan insight kita mengenai arsitektur yang kita jalani bersama ini. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Kak Anis dan teman-teman semuanya sudah ikut serta hari ini. Semoga bermanfaat. Kemudian teman-teman bisa menyampaikan testimoni ya, karena saya yakin pasti ada kekurangan dari kami dalam pelaksanaan. Sebentar saya kopikan ini link testimoninya. Testimoni Omah. Ya, silahkan teman-teman bisa menyampaikan testimoninya di link yang barusan saya bagikan. Kemudian pekan depan kita akan kedatangan Mas Ardia Sagusma dari Jogja yang akan membicarakan tentang manajemen proyek bersama dengan pemerintah. Gitu. Baik, cukup sekian dari kami. Sekali lagi terima kasih banyak. Oh, mohon maaf, saya lupa nih, kita belum foto bersama. Oke, teman-teman bisa menyalakan videonya ya. Kita foto bersama dulu sebelum kita tutup. Oke, sudah siap semua? Kita foto ya 3 kali. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Udah belum? Bentar, Kak. Sekali lagi ya. Saya suka bingung nih kalau di foto gini. 1, 2, 3. Oke.